Saya setuju bahwa seharusnya memang Zakon kabinet itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi saya berusaha saya nggak tahu, mungkin saya harusnya bertanya sama Anda. Kalau menurut Anda sebetulnya kenapa akhirnya yang terpilih itu bukan Zakon adalah karena apa? Kompromi, karena apa namanya? Sekarang kekuasaan itu sadar tidak sadar ada di legislatif. Bukan di presiden. Soeharto itu ada di presiden, di eksekutif. Sehingga dulu zaman Orde Baru dibilang eksekutif heavy. Sejak reformasi, legislatif heavy sampai hari ini. Poinnya kalau kita telusuri satu persatu, presiden di Indonesia ini adalah salah satu presiden terkuat di seluruh dunia. Kabinet Anda lemah ini, enggak komunikasi. Kasihan Pak Prabowo sendiri jadi kesulitan. Dasko kadang-kadang muncul jadi eksekutif, kadang-kadang muncul jadi yudikatif, karena kabinetnya tidak mampu mengkomunikasikan ini yang baik. Bayangkan tuh betapa ruwetnya Dasko. Nah, ada satu hal yang lolos juga dari pengamatan persepsi ya. Baru-baru ini salah satu wakil ketua komisi anggota komisi 1 ya, Sultan apa? Oh, TB Hasanuddin itu kan menyatakan bahwa sangat bahaya apabila kita memberikan kepada Rusia membangun pangkalan militer di Papua. Ya kan? Nah, tapi ini kan sebenarnya satu isu yang penting, tapi lolos dari media juga. Kita nggak tahu. Ya kan? Nah, mungkin kalau wartawan kan nggak mungkin nggak tahu. Nah, makanya kita mulai kayak Pak pura-pura nggak tahu. Iya, ada juga kadang-kadang pura-pura nggak tahu juga. Begini Bang Julvan, kalau toh itu ada, bagi saya kepentingan nasional kita apa? Kalau perlunya pangkalan militer Rusia di Papua, Biak, kepentingan nasional kita apa? Kalau itu kepentingan nasional kita memungkinkan itu, ya nggak ada masalah. Kalau dasarnya adalah kita fakta militer, orang tetangga ASEAN kita udah pada fakta militer semua kok. Apa? Commonwealth, Australia, Malaysia, Singapura dan Brunei ini kan fakta militer Commonwealth. Iya. Jadi kita, tapi di dekat daripada Biak itu kan 1 jam 2 jam ke Darwin itu kan ada pangkalan militernya Amerika, marinir di situ gitu loh. Nah kita apa? Yang pasti bahwa kita harus sejarah kita ketika Trikora, Rusia itu membantu kita 10 kapal perang gratis tanpa bayar apa-apa, dengan kapalnya, dengan senjatanya, dengan semuanya. Rusia itu dengan kita tuh tulus. Saya ingat betul, Rusia kalau dengan kita tuh tulus, dari sejarahnya dengan kita tuh selalu tulus gitu loh. Kalau yang non Rusia ini yang ada embel-embelnya itu yang maunya mesti kita harus dia harus dapat konsesi ini dan konsesi ini. Tapi kalau itu untuk perimbangan, yang penting adalah kita mampu nggak mendeteksi mainan Amerika. Karena itu penting. Mainan mereka ini apa di kita ini apa? Harus kita deteksi betul, rigid betul. Ingat Bang Julpan, ketika dokumen pembunuhan Kennedy dibuka, baru ketahuan bahwa di Indonesia ada 3 kantor CIA. 1 di Medan, 1 di Jakarta, dan 1 di Surabaya. Resmi kantor CIA. Setelah sekian puluh tahun kemudian, dokumen pembunuhan John F. Kennedy dibuka. Ternyata di Indonesia ada kantor CIA. Nah sekarang ini, proxy war dulu, Jenderal Gatot Nurmantio bilang, dan Ria Mijar bilang, agen asing di kita ini udah puluhan ribu gitu loh. Nah ini yang perlu kita deteksi betul. Kalau itu dalam rangka perimbangan kekuatan kepentingan nasional kita, dan tidak ada sebetulnya orang. Pak Hasanuddin mengingatkan tentang bahayanya pangkalan militer Soviet itu apa ya? Tidak ada. Kalau saya bilang tidak ada bahaya, Bang Ade. Kalau begini, saya pertanyaan saya kenapa? Bang Riru, biasa gini, masalah Rusia ya, ini fakta, jadi bukan analisa. Pada saat terjadi sidang di Bali yang internasional apa namanya? G20 ya? Iya, G20. Saya ditelepon oleh seorang jenderal pensiunan. Saya pimpinan Komisi 7. Sama
itu pesawat Rusia dari sana mau ngisi bensin, mau ngisi aftur, nggak bisa apa-apaan ini. Oke, saya telepon dirutnya. Saya teleponlah dirut yang sekarang kena itu Patraniaga si Riva. Oh iya. Bos, itu begini-begini. Aduh Pak Ridwan, maaf. Saya tidak boleh cerita ini. Iya. Karena ini menyangkut masalah keamanan negara. Terus akhirnya saya telepon ke jenderal. Jenderal tidak bisa. Ya udah, saya sebut aja. Dia telepon lagi jenderal yang ada di kabinet yang berkuasa. Tidak perlu sebut namanya. Berkuasa dia. Dia telepon. Satu angkatan lah. Dia bilang, kamu itu intel masa tidak bisa. Urusan gitu aja kamu tidak bisa selesai. Habis kita apa yang terjadi? Diisi. Di mana? Dimasukkan ke hanggar, baru diisi. Aman. Terus supaya nggak kelihatan gitu ya. Setelah itu saya ketemu sama Riva. Di Bali ada acara kita rapat. Bos, yang benar Pak. Kalau itu sampai kesorot ada yang foto, habis kita. Dicairin yang namanya duit bondnya Pertamina oleh tadi itu. Bayangin, ini urusan aftur. Nggak, sorry, diulang. Sebentar. Kalau sampai tertangkap, terpublikasi bahwa kapalnya Soviet itu diisi, akibatnya apa tadi? Bond Pertamina ini kan punya utang banyak, jual yang ahli keuangan obligasi dan macam-macam lah namanya. Obligasi adik. Cair. Obligasi. Rusia siap enggak nyairin? Triliun loh ini. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ini terekspos, saya berani karena sudah terekspos. Luhut marah-marah urusan oil. Crude oil. Ya kalau liberalisasi kan. Ini Pertamina, ini saya pimpin di Komisi 7. Tidak beli dari Rusia, harga Rusia murah gini. Saya telepon lagi dirut saat itu yang sekarang Nasution juga siapa namanya sekarang direktur logistik di holding. Terus yang ganti Riva ya dia saya telepon. Pak Ridwan bicara sama Sani. Sani anak buahnya. Sekarang masuk juga Sani itu yang kena di Patraniaga. Bukan Patraniaga, dia kilang Pertamina Indonesia, KPI. Iya, KPI. Nah, dia kan Sani. Ngomonglah Sani. Pak Ridwan kita seneng kalau kalau kita beli kan murah. Tapi ya itu lagi. Bond kita. Ya sudah jelaskanlah ke Pak Luhut. Pak Luhut itu kan senior saya di di Golkar. Saya ini kan perlu tekannya di Golkar. Jadi saya harus tidak terjadi sampai hari ini yang namanya Rusia masuk. Itu kedua. Ketiga, ini fakta. Saya pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur. Tahun 2006 2007 saya ke Rusia. SBY beli Sukhoi. Saya masuk dalam rombongan itu sama Imam Utomo gubernur. Pimpinan DPR-nya cuma saya. Di situ ada pertemuan bisnis. Saya jual yang namanya refinery. Itulah yang Tuban Rosneft 2007. Setelah itu mereka datang kayak KCI ini FBI, KGB datang di 2 minggu di Jawa Timur cek. Terus karena waktu itu lokasinya kita kasih situ Bondo, ditolak oleh Wantanas karena itu daerah militer untuk untuk terjun pelatihan marinir. Dan itu untuk terus pindah ke Tuban. Nah, sampai hari ini nggak terjadi enggak yang namanya Rosneft pembangunan. Nggak terjadi. Padahal saya sudah berteriak. Ini yang namanya refinery, itu yang bangun Soeharto, bukan saya karena Golkar. Terakhir refinery itu diresmikan oleh Pak Tri Sutrisno. Tahun 96 di Papua Barat, namanya di Kasim. Saya datang ke Kasim. Tak lihat tanda tangannya tahun 96. Namanya refinery 7 Kasim. Jadi cuma ada 7 ini. Mulai dari Orde Baru sampai hari ini tidak ada. Kenapa kok tadi ini ada mafia? Ya itu tadi. Ada di Balikpapan RDMP 5 itu membesarkan refinery 5 yang sudah ada. Mau bikin di Jawa Timur tidak ada, sampai saya protes. Jawa Timur ini adalah pemakai BBM terbesar di Indonesia. Cilacap punyanya Jawa Tengah. Terus Jawa Barat punya refinery ini. Balongan. Jawa Timur nggak ada.
Makanya saya ngotot. Mulai 2007 sampai sekarang sudah hampir 20 tahun. Iya. Tidak bisa terbangun itu. Nah, saya mendukung Prabowo kalau melakukan trik seperti ini. Karena dia melawan. Dan dia kita lihat kan bagaimana Prabowo. Itu jadi saya tidak melihat bahwa hasilnya bagaimana. Tapi Prabowo berani. Nah itu. Bang, Besok nanti Juni ini Prabowo akan ke Rusia. 2 hari yang lalu saya diundang sama pengusaha Rusia. Saya kebetulan ketua penasehat Asosiasi Boksit Indonesia sama ketua umum. Mau masuk dia. Kita bilang masuk. Asal harus bisa mengalahkan Cina. Siapa? Kita mau dengan itu. Prabowo kita undang ke mana? Ke Rusia. Bulan Juni. Akan ada pertemuan. Nah, itulah tadi saya bilang bahwa Prabowo ini adalah elang seperti Aristoteles. Dia elang. Tapi kalau konkret ini apa namanya burung pipit. Burung pipit. Ya, kasihan kan Prabowo kan. Pak Julpan, Itu sekarang saya ini yang saya omongkan bukan analisa, ini fakta. Saya boleh mengenai angkat anak buah ini ya. Saya ini Pak Sarip Taib itu Pak Menteri Pendidikan yang NKK BKK Daud Yusuf. Daud Yusuf. Pak Daud Yusuf tuh cerita Pak Bang Julpan. Dia itu jadi Menteri Pendidikan, itu yang seleksi dia nggak tanggung-tanggung. Satu, moyangnya intelijen Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Satu lagi proklamator, Bung Hatta. Jadi Pak Daud Yusuf cerita, dia satu waktu diundang untuk seminar di Indonesia. Operasi intelijen lah. Seminar tentang ekonomi. Dia bicara nih tentang seminar tentang ekonomi. Habis itu balik lagi ke Sorbonne lagi. Dia kuliah di Prancis, ekonom. Balik lagi nih Bang Ridwan, dia balik lagi ke Sorbonne. Mendekati penyusunan kabinet, diundang lagi. Jadi pembicara lagi. Yang Pak Ahmad Tirto Sidiro. Kabulov. Iya, Dubes kita masih di Prancis ketika itu. Bikin seminar di Jakarta. Dia jadi pembicara lagi. Belum paham nih Pak Daud Yusuf. Terus menjelang penyusunan kabinet, dia diajak makan siang oleh Bung Hatta sama Sultan IX di Jalan Penegoro, seberang PDIP sama P3, rumahnya Bung Hatta. Terus hampir ajak makan siang, tapi 2 jam, hampir 3 jam yang dibicarakan masalah pendidikan. Ada selesai, dia sama Bung Hatta pokoknya disituasikan sehingga dia nggak boleh pulang ke Sorbonne, nggak boleh pulang kembali ke sana Eropa. Ke Eropa. Saatnya penyusunan kabinet, dipanggil sama Pak Harto ke Kendanga. Pak Harto minta Jadi Pak Daud Yusuf bantu dia di bidang pendidikan. Tahun 78 itu. Iya. Kata Pak Daud Yusuf, Pak Presiden, saya ini kuliah di Sorbonne ini ekonom. Kok ini Bapak percaya? Apa tidak sebaiknya saya bikin oret-oret barang 1 halaman, 2 halaman, atau 3 halaman dulu? Kata Pak Harto, enggak usah. Saya sudah tahu. Artinya apa? Untuk seleksi seorang menjadi menteri, orang yang menyeleksinya tuh Bang Ade, tingkat ketokohannya tuh sudah hampir 1000%, bukan 100%. Itu yang saya kritik. Dia diragukan. Itu yang saya kritik Prabowo waktu manggil-manggil di ada anunya, ada videonya. Bukan di Ambalang. Di Kertanegara. Di Kertanegara. Tapi hari kedua saya sudah kritik. Tapi Bang, akhirnya apa? Kemarin di sidang kabinet, Pak Prabowo sendiri mengakui bahwa komunikasi kabinetnya ke rakyat buruk. Sehingga dia minta anggota kabinetnya untuk memperbaiki. Oke, standar kepresidenan oke. Tapi rakyat hari ini butuh langkah yang lebih nyata. Kita harus lewat majelis antitesis ini, kita harus bilang bahwa Pak Presiden, kabinet Bapak lemah. Masalah bangsa begini berat, situasi ekonomi begini berat, situasi global begini berat. Menyambung senior saya, Bang Ridwan Hisam, segera lakukan reshuffle kabinet, mumpung waktu belum telat. Konsultasi yang sama namanya menteri ele-ele yang Bapak bilang ngedablek ketika kasih sambutan di ulang tahun NU, yang Bapak bilang ngedablek itu nggak usah dablek lagi lah.
segera disingkirkan aja, sudah 6 bulan memang tidak layak untuk Ambil masuk jadi zakon anggota kabinet. Bentuk zakon kabinet, cari profesional yang betul-betul Ya. jago betul, yang memahami, paling kurang pernah baca buku Bapak tentang paradoks Paradoks Indonesia. Indonesia. Jadi begini, Bung Adi. Supaya komunikasinya bagus. Ya, jadi di otak-atik apapun oleh Prabowo, kalau kabinetnya masih seperti ini, problem pasti muncul. Betul nggak Bang Adi? Saya nggak berani juga ya. Nggak, maksud saya setuju bahwa seharusnya memang zakon kabinet itu adalah pilihan yang Jalan terbaik. keluar. Tapi saya berusaha saya nggak tahu, mungkin saya harusnya bertanya sama Anda. Kalau menurut Anda sebetulnya kenapa akhirnya yang terpilih itu bukan zakon adalah karena apa? Kompromi, karena apa namanya? Kalau saya bisa jawab, Apa namanya? Ini kok jadi host ini. Bang Ade, Iya kok harus ya Bang. saya harus bilang Konsultan host. Pak Prabowo ini orang baik. Iya. Dipercaya dulu. Tapi kalau tidak juga ya. Nggak, ini kan saya mau ingat kembali ke eranya Pak Jokowi. iya. Nah, inilah kalau saudara kembar begini nih, Iya, iya. ingat lagi gitu. Saudara kembar saya itu Bukan tak mulai. tadi masih sepupu, sekarang udah saudara kembar. Ini bagaimana sih sebetulnya saya itu hubungan dengan Pak Jokowi itu sejauh mana? Oke. Ya ade Jokowi ade. Gitu. Ya, ketika itu pun ya saya menganggap beliau adalah salah seorang pemimpin yang punya pemahaman yang visioner dan seterusnya. Tapi kan bayangkan dalam kabinet yang terakhir 4 orang menterinya korup. Pak Jokowi kan? Artinya sama dong, salah yang dia pilih. Dan dia salah memilih, bukan salah memilih, karena nama-nama yang disodorkan oleh para partai itu seringkali ternyata tidak qualified sebetulnya. Bahkan dari Gerindra sendiri baru 1 tahun udah langsung kena korupsi kan, Menteri Perikanan. Menteri Perikanan. Saya Edi menganggap, Prabowo. Kelautan Iya. dan Perikanan. kan ternyata berat sekali ya memilih kabinet itu. Kenapa tidak dengan straightforward seorang presiden mengatakan saya hanya memilih orang-orang terbaik sebagai anggota kabinet saya. Saya bisa jawab. Nah ya silakan. Jadi Jadi saya host ya tadi ya. Co-host. Konsultan host. masalah zakon tadi itu. Satu karena undang-undang. Yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang sudah berubah. Yang mengatakan Pilihan langsung. Saya termasuk orang 4 kali merubah amandemen itu saat itu. Pak Zulfan juga tidak ada kan di 99 2004? Yang pertama. Iya. Itu berubah. Karena kekuasaan itu ada di partai politik. Kekuasaan itu ada di partai politik. Sekarang kekuasaan itu sadar tidak sadar ada di legislatif. Bukan di presiden. Soeharto itu ada di presiden, di eksekutif. Sehingga dulu zaman Orde Baru dibilang eksekutif heavy. Sejak reformasi, legislatif heavy. Sampai hari ini. Ya, cuma di era Pak Jokowi lumpuh semua tuh. DPR itu lumpuh tuh DPR tuh. Orang ketua Golkarnya diganti dengan begitu gampang kok. Iya, makanya itu beda lagi kan Pak Ahmad. Itu cara itu. Artinya kalau presiden mau lebih Iya, bisa makanya. gitu loh. Nah itu, tapi kalau undang-undangnya kalau kita baca itu legislatif heavy sekarang. ya Makanya sekarang ada yang kemarin ada Pak Tri Sutrisno kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tidak usah kita bahas itu. ya. Nah tapi itu salah satunya. Karena untuk jadi presiden sekarang pilihan langsung, maka harus butuh tadi dukungan partai politik ini semuanya. Seharusnya partai politik itu hanya diberikan hak untuk legislatif. Eksekutif dia mendukung ya, tapi serahkan hak prerogatifnya pada presiden, barulah bisa zakon kabinet. Tapi ini semua diikat untuk memberikan dukungan. Itulah konsep yang saya diskusikan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang partai TBK. Ya kan? Saya bilang, Pak, partai TBK itu Golkar dulu. Loh, kok bisa Pak Ridwan? Konsepnya Bung Karno itu partai tunggal. PNI tahun 55 diharapkan jadi partai tunggal, tidak berhasil. PNI 30, Masumi 28, NU 18, terus PKI 16, 4 besar, terus baru PSI. Tidak berhasil. Soeharto memakai itu. Golkar itu yang dirikan siapa? Soekarno. Bung Karno. Bung Karno. Tahun 64. Bung Karno. Bung Karno. Konsepnya dari Nasution.
Sekber Golkar dulu. Sekber Golkar. Bung Karno. Jadi gini, Undang-Undang Dasar 45, Pak Ade ini supaya juga agak ini ya, Agak paham. Fungsional Paham. grup. paham. Kalau sudah ini bukan tidak paham, maksudnya ingat, Enggak, saya nggak paham ya. ya MPR itu di dalam Undang-Undang Dasar Dia 45 milenial kan apa? adalah Z. Z. Kalau kita ini bukan milenial ini, kita ini kolonial kita ini, makanya bisa bicara. Bayangkan presiden sudah berapa? 7 presiden itu kan, saya 6 presiden saya ikut. Soeharto, mohon maaf, MPR Undang-Undang Dasar 45 itu ada 3. Anggota DPR RI, partai politik yang ikut pemilihan, utusan daerah, utusan golongan. Ya. Nah, pada waktu 55, utusan golongan belum dibikin oleh Pak Fungsional. Bung Karno. Fungsional. Maka di tahun 64, tanggal 19 Oktober, Bung Karno mengeluarkan SK mengangkat utusan golongan di MPR, dilantik. Siapa utusan profesional tadi itu? Ada guru, ada termasuk Gus Dur. Gus Dur itu utusan golongan fraksi karya pembangunan sama saya. Gus Dur. Belakangan tapi ya. Loh, di tahun, loh bukan. 64. Bukan. Loh, baru dibentuk. Oh iya. Baru dibentuk itu utusan golongan tahun 64. Enggak, maksudnya yang terakhir, Ya, ya. Gus Dur itu utusan golongan dari agama. Ketika 8. Di dalam 97. tahun 97. Kan ada masih ada utusan Padlizon golongan. juga bareng Padlizon. Oh. Padlizon Nah, utusan Tahun pemuda. 64, setelah ini berdiri, gabung dia namanya Front Pancasila. Yang didirikan oleh Soekarno. Siapa itu? Mas Isman, Kosguru. Dia berdiri tahun 57. Kedua, MKGR. Pak Gandhi, ajudannya Bung Karno. Yaitu bikin MKGR. Dan yang ketiga, Soksi Suhardiman. Suhardiman tahun 62. 57, 60, 62. Siapa ini? Bung Karno. Nah, ini bergabung menjadi Sekber Golkar. Tanggal berapa? 20 Oktober, 1 hari setelah dilantik, besok langsung. Hari ini setiap presiden dilantik tanggal 20 Oktober, itu hari ulang tahun Golkar. Ada yang sadar kan? Hari ulang tahun Golkar sampai hari Sadar kan? Sadar. Oh, sadar kan? Jayadi sadar. Kalau dia itu pernah ikut karakter dia, jadi sadar dia. Karena pernah jadi kader Golkar harus diam-diam aja. Saya punya KTA Golkar tahun 88. Wah, mantap. Jadi kembali ke tadi. Nah, sehingga konsep golongan karya, saya cerita sama Pak Jokowi, itu konsepnya Soekarno, Pak. Partai, Bapak bilang partai TBK. Dibuatlah oleh Soeharto 10 partai. 9 partai, 1 golongan. Ya, saya ada Ustaz sebutkan itu, 1 golongan karya. Siapa golongan karya? ABG. ABRI, birokrasi, golongan yang tadi ini. Di situ ada Muhammadiyah, ada Pak Ormas Umat Islam, ada HMI kalau mahasiswanya, itu semua. Itu Golkar, Sekber Golkar. Begitu 71 ikut pemilu, mundur semuanya. Karena organisasi ini kan harus independen. Nah, ABG ikut pemilu, langsung di atas 50%. Karena TBK. Langsung di atas 50%. Jadi bukan rekayasa yang Soeharto. Soeharto pinter merekayasa. Birokrasi. Begitu ya? Loh iya, tidak ada itu. Setelah dikuasai oleh Golkar tahun 71, maka dirubahlah undang-undang karena berkuasa kan di atas 50% menjadi 3 partai. Ikutlah pemilu 77. Soeharto berkuasa sampai tahun 97, 99, 30 tahun lebih. Itulah konsep TBK, Pak. Golkar itu konsep TBK. Begitu Akbar Tanjung terpilih, undang-undangnya dirubah. Bukan undang-undang partai politik dan golongan karya, tapi undang-undang partai politik titik. Golkar bubar. Ribut di sini. Golkar. Banyak, terutama kelompok yang Pak Edi Sudrajat. Tidak boleh, Golkar tidak boleh dipakai. Namanya. Mau ikut pemilu 99 kan? Tidak boleh. Makanya terus bikin partai apa? Partai PKP. PKP. Partai Karya. Persatuan dan bukan Partai Kesatuan dan Persatuan. Golkar Golkar terakhir boleh. Pak Hendro Priyono jadi ketua. Saya itu Yang kata PKPI. almarhum Sarwono bilang HKBP. PKPI. Kenapa? Susah nyebutnya katanya. PKPI. PKPI. Iya. Saya sampai diskusi berat sama siapa namanya Pak Basofi Sudirman. Padahal Basofi ini mantan ketua Golkar zaman Orde Baru kan di sini. Dia gubernur. Wah, enggak bisa kasih tahu Akbar. Itu Golkar kan bukan partai golongan. Nah, itu diskusi panjang itu sampai kenapa harus tetap dipertahankan simbol Golkar tidak berubah loh sampai hari ini.
Golkar itu bukan pakai komputer terus. Walaupun udah digergaji tetap aja simbolnya ada ya. Nah itu apa namanya Golkar itu. Karena melalui satu proses istikhara bikin itu. Ya. Itu melalui proses meditasi. Yang ada orang-orang di gunung, di laut. Itu semuanya. Ya kualitas toko-tokonya juga bagus, Pak. Itu saya sampaikan ke Ridwan. Bang Akbar. Bang, Tapi kalau kualitas toko-toko Golkar sekarang ya maaf aja lah. Itu elek lah. nantilah itu proses, ini masih proses. Ya itulah yang ada di kabinet sekarang ini gitu. Oh ya. Nah, jadi Pak Ade tadi saya kembali lagi. Itulah yang namanya proses partai TBK. Terus gimana Pak? Bapak tidak boleh bikin partai TBK. Begitu Bapak partai TBK, PSI aja yang begitu hebat tidak lolos. Bapak tidak akan lolos. Karena begitu partai pecah dia. Golkar begitu jadi partai langsung turun jadi kalah sama PDIP 35%, Golkar waktu itu 19-20%. Nomor 2. Yang lainnya di bawah. Itu karena kesadarannya kita. Yang penting waktu itu saya bilang, Wan, dibawa kemana ribuan anggota DPRD Golkar? Indonesia kan? Kalau kita terus ngikuti konsepnya Pak Edi Sudrajat, bubarkan Golkar terus bikin baru. Mau dibawa kemana? Makalah dirubah jadi Partai Golkar. Dan di dalam ADRT Golkar pada waktu mendaftar ke Kumham, bukan Partai Golkar, golongan karya dibaca Partai Golongan Karya. Karena tadi saya pesan tidak boleh dirubah. Satu huruf pun gambar tidak boleh ditambahin. Waktu itu konsepnya gambar merah putih belakangnya. Kayak Golkar eksis sampai hari ini. Dan sampai kapanpun insya Allah. Sampai hari Tahun berapa kiamat. jadi anggota KTA-nya? Oh saya masih muda. Bung jadi silakan Bung. Itu Pak. Karena Jadi Partai TBK itu dinamika ini saya bilang sama Pak dianalisis Jokowi, sedikit. Pak Zulfan, jangan bikin partai Pak. Bapak akan kecil. Koalisi Indonesia KIM itu Bapak kumpulkan menjadi TBK kayak perusahaan. Tertinggi sahamnya adalah Golkar. Kedua Gerindra, ketiga ya sudah urutan sesuai. Empat ini semuanya itu bikin sekarang sahamnya sekian. Mau jadi ketua umum PSI? Iya, termasuk PSI. Pak Jokowi. Pak Jokowi enggak. Enggak. Setelah itu ikut pemilu. Pada saat ikut pemilu mereka ini akan perang pemegang saham. Akan cari keuntungan masing-masing. Begitu selesai rubah aktenya. Sahamnya dirubah lagi untuk memimpin yang akan datang. Tapi kasih batasan tidak boleh masuk kabinet. Semua harus duduk di parlemen, itulah yang mendukung. Barulah presiden itu betul-betul presiden. Kali ini presiden ini kan rasanya rasa parlemen sekarang. Itulah kejadian seperti ini. Kenapa Soeharto bisa 30 tahun? Ya karena Soeharto betul-betul dia pegang. Yang namanya presiden sebagai punya hak prerogatif itu tidak bisa diganggu-gugat, kalah semuanya. Ini yang dimanfaatkan waktu itu. Nah itu kita harus kembali ke sana. Baru Pak Prabowo ini akan sukses. Gimana? Karena dia sudah kalau ini udah panjang banget sudah ya Bang ya. Ya nanti kan kita bisa bikin dua. Mau sholat maghrib kan. Iya. Apa namanya? 3 poin aja ya, seringkas. 1, kembali ke topik awal bahwa di negara yang otoriter pun itu pemimpin atau presiden itu kan memerlukan persepsi positif dan evaluasi positif dari masyarakat gitu. Apalagi di negara yang demokratis seperti yang sudah kita sepakati sekarang ini gitu. Maka mau tidak mau proses pembuatan kebijakan, kemudian proses komunikasi internal di kabinet, kemudian komunikasi ke masyarakat, manajemen isu itu harus lebih solid gitu. Nah, sementara dari pembicaraan tadi kan kita tahu ada problem di sana sini, baik dari segi kebijakannya maupun dari segi isu-isunya. Yang kedua, saya kira yang kedua itu tadi kalau kita bicara bahwa salah satu mengapa gini, presiden di Indonesia itu kalau kita lihat undang-undangnya saja itu adalah salah satu yang terkuat di dunia. Undang-undang yang ada sekarang. Contoh kecil aja bandingin sama Amerika. Di Amerika itu presiden tidak secara langsung ikut membahas undang-undang. Enggak. Dia cuma bisa memveto undang-undang.
Iya. Undang-undang dibahas, Kongres selesai, Nggak cocok di veto. lalu dikirim ke Presiden untuk ditanda tangan. Presiden nggak setuju, veto. Oke, lalu dikirim lagi ke Kongres. Kongres bisa membatalkan veto itu dengan persetujuan 2/3. Itu contoh aja kecil. Di Amerika, lalu di Indonesia memang nggak ada hak veto secara resmi. Tapi Presiden bisa veto undang-undang dari DPR dari awal. Karena dia ikut. Dia kan misalnya undang-undang dari DPR nih. DPR ngusulin rancang undang-undang. Presiden nggak setuju sama rancang undang-undang. Nggak jalan. Dia nggak kirim surprise. Udah jadi pun ada apa? Ada hak juga. Umpama sudah jadi Setelah presiden, jadi dia punya Dia nggak tanda tangan? tetap berlaku. kalau Kalau itu tanda tetap tangan tetap berlaku 30 hari kan. Iya, 30. Seperti undang TNI sekarang tahu sudah tanda tangan oleh Pak Prabowo belum. Tapi poinnya kalau kita telusuri satu persatu, presiden di Indonesia ini adalah salah satu presiden terkuat di seluruh dunia. Itu kalau bicara Ada perpu juga kan? ada Bahkan perpu ada lagi, perpu. ada perpu lagi. Itu kalau bicara constitutional power, constitutional rights dari presiden. Kalau kita bicara hubungan politik antara presiden sama lembaga legislatif, presiden jauh lebih kuat. Formal. Yang tidak formal, real power. Sekarang itu orang bicara soal imperial presidency. Sekarang ini kepresidenan rasa raja. Apapun yang dimau presiden setuju tuh orang. Dan itu terjadi di era Pak Jokowi kan. Ya, Apapun mau presiden gitu loh. Jadi sekali lagi jangan-jangan ada bisikan dari Ade juga. Iya, sebetulnya saya setuju begitu. dengan ya mungkin Bang Ade juga bisikin. Ya. Begini Mas. Saya setuju dengan abang wartawan senior Bang Kisman bahwa presidennya Kriponnya udah itu punya mau apa enggak? Gitu kan. Apa namanya? Itu satu. di sini nggak. Yang kedua, kalau dianggap presiden tersandera oleh partai-partai politik karena presiden perlu dukungan mayoritas di DPR, kenapa kok perlu sampai 80%? Ya. Kan Pak SBY cukup 67%, bisa aman di dua periode kepemimpinan. Pak Jokowi di awal itu cuman setelah Golkar masuk segala macam kan juga 67, 69. Di periode kedua Pak Jokowi sampai 81%, sampai 93-91%, nanti kan 10 aja PKS kan. Artinya itu lagi-lagi kembali ke presidential leadership. Jadi sebetulnya dia punya power yang cukup untuk menentukan misalnya siapa yang duduk di kabinet tanpa perlu terlalu memikirkan apa tuntutan dari partai, gitu kan? Tanpa perlu menuruti semua. Jadi dia bisa punya bargaining power yang sangat kuat. Kalau soal Apalagi sekarang anggota gini, ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia lah dalam sistem presidensil. Anggota parlemen itu lebih suka dieksekusi itu. Lebih suka di eksekutif itu artinya apa? Daripada dia berada di, jadi dia merasa kalau berada di eksekutif, ikut koalisi, ikut pemerintahan itu lebih dia sukai dibandingkan misalnya tetap beda anggota DPR lalu berada di luar pemerintahan. nggak apa-apa, asal kualitasnya iya. Oke, Gitu. itu membuat mereka akan lebih mudah ngikutin kemauan presiden. Gitu. Gitu loh. Jadi kalau presiden kepengen bikin zakon kabinet, ya bikin aja. Bikin aja tapi mungkin agak dimodifikasi ya. Kan zakon kabinet fokus di profesionalitasnya seperti kata Bang Kisman. Boleh dari partai politik, tapi yang betul-betul Yang profesional. profesional itu gitu. Dan tidak perlu semuanya sampai 80% gitu. Ya. Itu maksud saya. Bang Silakan, Irfan, saya cuma menggarisbawahi begini. Tebal ya. Dukungan terhadap Pak Prabowo hari ini, saya bilang jauh lebih tinggi daripada dukungan pada Pak Jokowi, jauh lebih tinggi daripada dukungan pada Pak SBY, jauh lebih tinggi daripada dukungan kepada Pak Bu Mega dan secara survei benar itu Bang. Pak Prabowo di 100 hari pemerintahannya tingkat kepuasannya 81%. Pak Jokowi di 100 hari pemerintahannya tingkat kepuasannya 41%. Jadi Pak Prabowo ini nggak perlu ragu karena saya lihat yang kemarin misalnya tidak mendukung Pak Jokowi di Pilpres, hari ini dengan kebijakan Pak Prabowo yang 5 yang saya sebutin tadi, yang membantai para mafia itu sekarang rame-rame dukung Pak Prabowo gitu loh. Oh, ini
Malah sampai saya diskusi dengan beberapa teman yang kemarin tidak mendukung Pak Prabowo. Sampai pada titik misalnya ya Sahganda, Nainggolan, Jumhur yang kemarin itu Ketemu sama saya diskusi dengan mereka. Ini kita zolim kalau kita nggak dukung Pak Prabowo. Hanya dia yang berani ini. Pak Harto aja tidak berani berantas. Kalau 5 mafia ini saja diselesaikan Pak Prabowo dengan baik, 80% persoalan bangsa selesai. Apalagi ditambah sekarang ini aja Amerika, Pak Harto kan tidak berani. Prabowo berani. Dia komunikasi sama Rusia. Tadi saya tidak buka kan apa penyebab-penyebabnya, kan nanti saya cerita setelah ini. Prabowo berani. Dia bikin. Dan itu tidak salah loh, karena politik kita itu adalah politik apa namanya? bebas aktif. Bebas aktif. Tidak ada presiden di dunia ini yang berani tanya Presiden Amerika Biden tentang gajah. Pak Prabowo berani. Dan di beberapa forum internasional ditanya kenapa Pak Prabowo dukung gajah. Karena seluruh rakyat Indonesia dukung gajah, dukung Palestina gitu loh. Jadi artinya rakyat Indonesia ini boleh dibilang 90% hari ini ada di, kalau ini 80, saya bilang 90% lebih lah. Hari ini hampir bersama Pak Prabowo. Jangan takut bikin perombakan kabinet lah. Udahlah, Pak Prabowo ini lagi top-topnya lah. Dan satu lagi, dunia ketiga, kalau Bung Karno itu menjadi kepala preman untuk memerdekakan Asia Afrika, makanya muncul konferensi Asia Afrika. Pak Harto menjadi kepala preman di negara selatan-selatan, termasuk kepala premannya Asia. Cina belum ada loh. Ketika Pak Harto pun kepala premannya ASEAN. Kita jadi macan Asia pada waktu itu kan. Macan Asia. Pak Harto turun dengan pertumbuhan ekonomi 7,1%. Makanya kita masuk dalam kelompok sampai 8. Iya, kelompok macan Asia bersama dengan Korea Selatan, bersama dengan Hong Kong, bersama dengan Taiwan. Oh, bukan Jepang. Nah, Jepang udah masuk negara. Jadi itu aja tidak seperti ini. Nah, Prabowo hari ini, Pak Prabowo ini ditunggu oleh dunia ketiga. Lihat penyambutan dia di India, di Turki, ini dunia ketiga lagi nunggu Prabowo. Kenapa? Ini presiden dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, dengan sumber daya alam mungkin terlengkap dan terbesar di dunia. Kalau ini jadi kuat, dia akan pimpin negara-negara yang hari ini terkebelakang. Ini juga yang mungkin, ya Pak Prabowo bakal 5 kelompok mafia yang tadi saya sebutin ini, diam-diam akan menggerogoti Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo yakin, saya dalam kesempatan ini saya bilang, Pak Prabowo, Anda didukung oleh rakyat yang sangat full dalam setelah reformasi ini. Mungkin inilah dukungan kepada Anda lagi full-fullnya. Anda tidak sendirian. Insya Allah rakyat akan bersama Anda. Cuma kabinet Anda lemah ini, enggak komunikasi. Kasihan, Pak Prabowo sendiri jadi kesulitan. Dasko kadang-kadang muncul jadi eksekutif, kadang-kadang muncul jadi yudikatif, karena kabinetnya tidak mampu mengkomunikasikan ini dengan baik. Bayangkan tuh, betapa ruwetnya Dasko, orang bingung lihatnya. Tapi ya itulah tanggung jawab dia untuk mengisi kekosongan kabinet yang hari ini tidak mampu menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Hingga saya pikir lewat kesempatan ini ya udahlah, Pak Prabowo ini udah 6 bulan, udah 1 semester lah kalau kita kuliah Pak Ade ya. Siap. Cukup untuk jadi evaluasi lah. Oh 6 bulan ini tanggal 20 besok 6 bulan. Udahlah. IP-nya berapa IP-nya? Pak Prabowo sendiri bilang IP dia 6. Ijtihad, IP-nya kabinet. ijtihad udahlah. Beliau. Oh, Ijtihad baik-baik. Ini udah. Ini lakukan ini karena kondisi juga tidak baik-baik saja. Ya. Kondisi internasional tidak sedang baik-baik saja. Kondisi ekonomi juga tidak baik-baik saja. Tapi sosial masih baik-baik. Nah, kesempatan untuk memperbaiki, untuk kita mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi. Maluku juga baik-baik. Saya kira kita sudah 1 jam 40 menit. Yes. Tidak terasa. Jadi saya minta 1 menit saja closing statement mulai dari Bung Ridwan dulu. ya kalau saya bagaimanapun diundang sebagai kader Golkar. Ya. Jadi harus tegak lurus saya. Meskipun saya dikritik oleh sahabat Hikmat. saya kan, Golkar tidak seperti yang dulu. Nah, tapi saya tetap harus tegak lurus. Nah, saya memang Itu jubir. harus bertemu dengan ketua umum. Tapi berapa kali saya WA belum bisa ketemu. Oh. Nah, ya. Mungkin lewat Kisman bisa. Nah, itu dia. Saya malah bukan dengan bos yang lebih besar. Ketua Dewan Kehormatan, Abu Rizal Bakri. Saya WA, Wan kau atur sama Katrin. Katrin itu sekretarisnya. Ketemu saya 1 jam diskusi. Dengan ketua umum belum? Apa? Dengan ketua umum Golkar belum? Belum. Sudah minta waktu. Kapan ini? Sampai hari ini. Saya tidak negatif thinking karena itu junior saya jauh. Lagi urus melon gitu.
Saya tidak negatif thinking karena itu junior saya, jauh di bawah saya. Di AMI. Iya, dia bendara umum. Tiap hari di kantor saya dulu. Urusan bendara umum tahulah. Urusan sumbangan. Urusan sumbangan. Waktu saya di DPR dia 2001, kan saya 11 bulan 2004 kan di Gedung Senayan di sana. Nah, sibuk, saya lihat dia sibuk. Mau ketemu masih sibuk. Tapi Bang Ical ketemu. Saya omongkan semua yang saya sampaikan ini. Jadi saya tidak ada beban. Karena saya tahu bagaimana kedekatan Bang Ical dengan Prabowo. Itu saja. Ya mudah-mudahan sampai semua. Dengan Zulfan Lindan, ZL. Kalau di dunia itu namanya ada ZL. Eisen Laurent. Tapi di Indonesia namanya ZL. Zulfan Lindan. Ada juga channel di dunia fashion Bang Zalora. Iya. Kok nyebut tadi ya? Nggak apa-apa. Kan Bang itu Jul, luar punya. sebelum saya mau bilang buat Silakan. Bang Isam, ada pesan Pak Darmono yang barangkali kesempatan ini harus sampaikan. Jadi satu waktu di Palembang, Pak Darmono itu habis konferensi pers, di bandara Palembang. Kami mau balik ke Jakarta. Saya kebetulan waktu itu wartawan media karya sama Menteri Sukses. Iya. Media internal punya DPP Golkar. Punya Golkar. Makanya Media saya karya. jadi ketua Golkar dari tahun 88. Yang tanda tangan Pak Darmono sama Pak Sarwono Kusumatmaja. Oh iya. Jadi ya, Sekjen. Nah, ada pesan Pak Darmono begini, Pak. Sorry, saya bilang ini Golkar sekarang nih harus diingatkan karena itu pesan dari Pak Darmono. Begitu saya mau angkat tangan, konferensi persnya mau selesai, saya mau angkat tangan untuk nanya. Pak Darmono tutup. Setelah Pak Darmono tutup, Pak Darmono suruh Bambang Kancil. Oh iya, Bambang Kancil masih ada sekarang. Nah, Umur 70 lebih. panggil saya. Pak Wapres panggil Bang Kisman. Pak Darmono tanya, saya lihat tadi kamu kok mau nanya sesuatu yang penting katanya. Apa yang mau kau tanya? Apa pesan saya bilang Pak Darmono. Pak Dar, saya nih ya masih muda sekali. 88 tuh saya baru 20 tahun lebih. Jadi 22-23 gitu loh. Saya mau tanya Pak Dar, kalau bangsa ini dalam keadaan yang dalam ketidakpastian politik, ekonomi, sosial, dan budaya, apa yang harus kami lakukan dengan Golkar? Nah, ada pesan apa? Pesan Pak Dar, kamu paling muda di sini. Kamu ini masih 20 lebih. Kalau saya sudah meninggal, kalau saya sudah tidak ada lagi, sampaikan kepada kader-kader Golkar dan para pimpinan Golkar. Ini pesan Pak Darmono nih. Dalam kesempatan ini saya sampaikan. Golkar tidak lahir untuk melestarikan sebuah kekuasaan. Tapi Golkar lahir untuk memastikan negara berjalan di atas tujuan bernegara. Itulah karya kekaryaan. Doktrin Golkar, karya kekaryaan. Cuma 10 tahun terakhir, Golkar lebih banyak berlindung di balik kekuasaan. Karya siaga. Kata orang Medan udah masuk barang gua. Sekarang kita kesibukan dia sekarang. Saya sih ingin kembali ke awal tadi lagi aja. Iya. Saya berharap memang akan ada perbaikan dalam pemerintahan sekarang. Apakah bentuknya akan menjadi zagan kabinet ataupun tidak? Buat saya yang terpenting adalah pemerintah sekarang lebih firm dengan apa yang akan dilakukan, tapi juga semua harus well coordinated, terkoordinasi dengan baik situ. Dan untuk itu Kita lurus. semua harus disampaikan secara benar, disosialisasikan, dikomunikasikan, didiseminasikan kepada publik secara benar. Karena itu saya sangat setuju dengan gagasan untuk memperkuat, mengempower adanya sebuah badan di sampingnya Pak Presiden untuk menjalankan fungsi komunikasi. Dan komunikasi itu adalah bukan hanya untuk menyampaikan, tapi juga mendengar, merancang, menyiapkan, mendengar kritik, dan seterusnya. Tidak bisa lagi semua dijalankan hanya oleh Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo udahlah, dia adalah presiden. Dia jalankan fungsi-fungsi dia sebagai kepresidenan dia sebagai orang nomor satu. Dan menteri-menteri juga seharusnya dikoordinasikan dengan baik komunikasinya. Jadi apakah itu bisa dijalankan oleh Pak Prasetyo? Saya rasa Pak Prasetyo perlu kerjasama dengan orang-orang lain. Dan menurut saya sebaiknya itu adalah kerjasamanya dengan KKK itu. CPO. TCO. CPO ini. Oke. Dua hal, Bang. Satu, mirip dengan Bang Ade bahwa Pak Prabowo memang perlu kabinet yang kuat. Salah satu problem yang dihadapi sekarang adalah itu tadi, persoalan komunikasi kebijakan dan komunikasi isu-isu yang perlu diperbaiki. Mungkin bisa mengadopsi perbaikan seperti kata Bang Ade atau juga cara lain, itu satu.
Yang kedua, supaya kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu lebih substantif, lebih kuat lagi, maka dia perlu masukan yang sifatnya kritis dan substantif juga. Dan untuk itu diperlukan kebebasan kepada kelompok-kelompok kritis baik di publik maupun di parlemen. Nggak perlu tipis kuping gitu. Kalau ada suara-suara kritis, Kuping tipis. Beda. Tipis ya sama aja. sama. Anda bilang tipis kuping, beliau bilang kuping tipis. Ya. Sama ya? Iya, iya. Kalau bahasa Inggris thin skin, kulit tipis, kulit tipis. Ya, ada usah. Jadi ada usah Sensitif lah. ketika ada yang bersuara kritis, kadang-kadang walaupun suara kritisnya terkesan kurang substantif, jadi dengar aja dulu, gitu. Karena itu diperlukan supaya kita punya penyeimbang. Demikian, Pak. Ya, saya kira kalau kita simpulkan presiden tidak perlu reaktif. Iya. Ya kan, terhadap berbagai macam isu apapun yang dilakukan oleh siapapun. Masyarakat, ya. Jadi tidak perlu reaktif. Santai aja. Dukungan lagi tinggi. Ya, Dukungan lagi tinggi. justru presiden itu aktif. Gemoy aja. Ya kan? Oke, terima kasih banyak. Kita sudah 2 jam ini bicara. Terima kasih Bung Ridwan, Bung Kisman, Bung Ade, dan Bung Jayadi. Terima kasih, Bang. Yes. Apa yang kita bicarakan, obrolkan santai-santai sore ini insya Allah bermanfaat ya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penting niatnya tulus, kata Bang Kisman. Iya.